Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Semoga Allah memberkahi hidup kita semua dalam ketakwaan dan kemudahan. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas satu hal penting yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi hidup kalian semua. Teman-teman, sesakit apapun hati kalian, inilah 6 alasan mengapa kalian harus mampu memaafkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Yang artinya, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah teman-teman, inilah 6 alasan mengapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, memaafkan akan membuat kita terlepas dari rasa marah. Teman-teman, adalah sebuah kewajaran kok kalau kita sakit hati, karena kita punya hati. Sakit hati yang kita rasakan, semoga Allah jadikan itu sebagai kesempatan kita untuk belajar ikhlas dan belajar sabar. Akan tetapi, ketika kita sakit hati dan kita mampu memaafkan, maka memaafkan itu akan membuat kita terlepas dari rasa marah. Maksudnya adalah ketika kita disakiti, dan wajar ya teman-teman, pasti ada rasa marah di dalam hati kita. Bahkan rasa marah itu kadang-kadang kita tidak mampu membendungnya. Misalnya kita membalas sakit hati kita dengan amarah, dengan memaki, dengan mencela orang itu. Memang apabila kita disakiti oleh orang lain, kadang kita ingin membalas sakit hati kita. Tetapi teman-teman, ketika kita memaafkan kesalahan orang yang menyakiti hati kita, insya Allah itu akan membuat kita terlepas dari rasa marah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Teman-teman, sakit hati boleh kok. Sakit hati manusiawi kok. Tapi cobalah kita belajar untuk memaafkan agar kita terlepas dari rasa marah. Pertanyaan kalian tentu begini, memaafkan? Memaafkan siapa? Karena orang yang menyakiti hati kita itu tidak pernah mengucapkan kata maaf. Iya kan? Boro-boro minta maaf, mengakui kesalahan saja, dia tidak lakukan itu. Nah teman-teman, itu adalah sebuah kenyataan ya, bahwa tidak semua orang menyadari dirinya telah menyakiti orang lain. Bahkan bisa jadi orang menyakiti sesama dengan sadar sekali. Akan tetapi tidak semua orang mampu untuk menyadari kesalahan kemudian minta maaf. Jadi, memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang tersebut tidak pernah minta maaf sama kita, bismillah, yuk kita lakukan teman-teman, agar hati kita Allah bersihkan dari kemarahan. Kedua, memaafkan akan membantu kita berpikir lebih sehat. Teman-teman, banyak kan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa orang sakit hati melakukan
sesuatu atau membalas sakit hatinya dengan kejahatan yang luar biasa. Teman-teman, kita sering mendengar atau membaca berita ya, tentang bagaimana orang yang sakit hati kemudian melakukan kejahatan yang luar biasa. Orang yang sakit hati seringkali tega membalas sakit hatinya dengan perbuatan tercela. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita disakiti oleh seseorang, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perbuatan jahat. Membalas sakit hati dengan kejahatan, sesungguhnya itu bukan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, memaafkan akan membantu kita untuk tetap mampu berpikir sehat. Maksudnya adalah ketika kita memaafkan kesalahan orang, insya Allah akan melindungi kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi teman-teman, siapapun kalian yang saat ini sedang sakit hati, yuk kita belajar untuk memaafkan sesakit apapun hati kita. Semoga dengan memaafkan itu, Allah makin sayang sama kita. Allah makin cinta sama kita. Karena ketika kita mampu memaafkan, disitulah sesungguhnya Allah sedang menyayangi dan memeluk kita dengan penuh cinta dan rahmat-Nya. Siapa yang ingin disayang Allah? Siapa yang ingin dicintai Allah? Cobalah belajar untuk memaafkan. Sulit, iya sulit. Tapi kita belajar ya teman-teman. Yuk, bismillah. Kita belajar memaafkan kesalahan siapapun yang pernah menyakiti hati kita. Meskipun sampai detik ini orang-orang itu, mereka semua tidak pernah memohon maaf kepada kita. Ketiga, memaafkan akan menjaga kita dari perbuatan balas dendam. Sesakit apapun hati kita, Allah tahu kok. Sesakit apapun jiwa kita, Allah pasti tahu teman-teman. Akan tetapi ketika kita sakit hati, hancur hati kita, berkeping-keping, cobalah untuk tenang, istighfar, lebih mendekat kepada Allah. Jika memang kalian ingin menangis, menangislah. Karena menangis itu terkadang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih ringan melewati semuanya. Setelah itu, barulah kita mencoba untuk memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang itu tak pernah memohon maaf kepada kita. Karena memaafkan, insya Allah akan menjaga kita dari perbuatan balas dendam. Apabila kita membalas sakit hati dengan menyakiti, itu sama saja. Apa bedanya kita dengan orang itu? Akan tetapi, ketika kita disakiti, kemudian kita hanya diam dan diam-diam memaafkan. Insya Allah, hati kita akan lebih tenang. Kemudian hati kita juga akan terlindung dari amarah, kesal, dan dendam. Yuk teman-teman, kita belajar untuk memaafkan siapapun yang telah menyakiti hati kita. Semoga Allah mampukan kita ya teman-teman ya. Amin. Keempat, memaafkan akan membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia. Teman-teman, dimanapun kalian berada, yang sedang sakit hati banget, sampai-sampai
kalian tidak bisa mendefinisikan sakit hati kalian dengan kata-kata, ya enggak? Pernah kan kita merasa sakit hati banget, sampai-sampai kita tuh gak bisa menjelaskan apa-apa kepada siapa-siapa. Yang bisa kita rasakan adalah sakit, sesakit-sakitnya. Sakitnya di mana? Di hati ini. Mungkin kita pernah terbesit, ya Allah, orang itu punya hati gak sih? Kok tega banget ya jahat sama aku? Apa ya salahku sama dia? Sampai dia tega jahat sama aku. Sampai dia tega menyakiti hatiku. Pernah ya teman-teman ya bertanya-tanya seperti itu ketika kalian baru saja disakiti, terlebih oleh orang yang kalian cintai dan kalian percaya. Oh, sakitnya luar biasa, sakit banget. Nah, ketika sakit itu tiba, semoga Allah mampukan kita untuk memaafkan. Karena memaafkan itu akan menjadi awal kita untuk mampu melupakan. Bahkan memaafkan akan membuat hidup kita lebih tenang dan lebih bahagia. Lebih tenang yang dimaksud kita tidak lagi meratapi kesedihan, sakit hati karena perbuatan orang lain. Kita tidak lagi mellow, kita tidak lagi memikirkan orang yang jahat atau orang yang tega nyakitin hati kita. Karena kita sudah memaafkan mereka semua. Sehingga tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa benci. Dan pelan-pelan kita akan mampu melupakan semuanya. Dan pada akhirnya kita bisa hidup tenang dan bahagia. Orang yang hidupnya bahagia itu tidak pernah menyimpan rasa negatif dalam hatinya. Ketika disakiti, ya sudah, maafkan, lupakan. Ketika dikhianati, ikhlaskan, lupakan. Ketika ditinggalkan, biarkan, lupakan. Dengan begitu, hidup akan lebih tenang dan bahagia. Nah, siapa yang pengen hidupnya lebih tenang dan bahagia? Yuk, kita maafkan siapapun yang telah menyakiti hati kita. Kelima, memaafkan akan membantu kita belajar ikhlas dan belajar sabar. Teman-teman, sesakit apapun hati kita, sehancur apapun hati kita, semoga Allah jaga kita dari kemarahan, kebencian, dan balas dendam. Oleh karena itu, memaafkan insya Allah akan membuat kita dan membantu kita belajar ikhlas dan belajar sabar. Karena keikhlasan itulah yang akan melapangkan hati kita untuk menerima kepahitan, dan kesabaran itu akan membuat kita menjadi orang yang berhati seluas samudera. Jadi, ketika orang menyakiti hati kita, cobalah, berjuanglah untuk memaafkan. Sehingga cepat atau lambat kita akan melupakan semua rasa sakit itu. Jangan pernah menafikan rasa sakit itu. Karena rasa sakit itu ada. Kalian harus rasakan itu dan kalian harus akui itu. Iya, kita pernah sakit hati.
siapapun kita, dimanapun kita berada, pasti kita pernah sakit hati. Nah teman-teman, semoga Allah mampukan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, sehingga Allah juga mampukan kita untuk belajar ikhlas dan belajar sabar. Keenam, ingatlah Allah telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang mau dan mampu memaafkan. Karena Allah tahu memaafkan itu bukan perkara yang mudah. Bahkan mungkin kita sendiri ya teman-teman pernah berkata, tiada maaf bagimu. Ya kan? Karena saking sakit hatinya kita tuh sampai, ya Allah nih orang jahat banget sih sama aku ya. Bahkan saking keselnya atau saking sakit hatinya kita ketika orang itu minta maaf, kita berkata, tiada maaf bagimu. Itu pernah terjadi kan teman-teman ya. Tapi na'udzubillah, semoga setelah menyimak video ini Allah mampukan kita untuk memaafkan siapapun yang telah menyakiti hati kita semua. Siapapun mereka, memaafkan. Meskipun kita belum mampu melupakan, tapi memaafkan akan menjadi awal yang baik untuk bisa melupakan dan mengikhlaskan semuanya. Teman-teman, sesungguhnya tidak ada yang tidak bisa dimaafkan. Tidak ada yang tidak bisa diikhlaskan. Yang ada adalah kita cenderung ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disayangi. Akan tetapi hidup tak selalu seperti apa yang kita harapkan. Jadi teman-teman, semoga Allah mampukan kita untuk menjadi orang baik, orang yang gemar berbuat baik, dan orang yang senantiasa memperbaiki diri. Dan insya Allah, semoga setelah menyimak video ini, Allah mampukan kita semua untuk memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Yuk, kita ingat-ingat lagi siapa yang pernah nyakitin kita. Maafkan. Kalau mau lebih mulia lagi, maafkan, doakan. Insya Allah hidup kita akan bahagia lahir dan batin. Alhamdulillah, demikian teman-teman ya, 6 alasan mengapa kita harus memaafkan. Sesakit apapun hati kita, sehancur apapun hati kita, sejahat apapun orang pernah menyakiti kita, maafkanlah. Walau tak mudah, semoga Allah mampukan kita semua untuk memaafkan. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata dan kalimat saya yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.